Jangan takut miskin, takutlah untuk hidup ini berkah atau tidak. Jangan takut miskin, tapi berjuanglah untuk keluar dari kemiskinan ini. Jangan takut khawatir masa depan, tapi lakukan yang terbaik hari ini. Takutlah ketika kita mati tidak ada orang yang mengenang kita atas kebaikan-kebaikan kita, atas ilmu kita, atas kemanfaatan hidup kita. Karena hidup cuma sekali, maka bergelaklah berkali-kali, gagal berkali-kali, ya sabar, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Jadi terus berjuang untuk kita bisa keluar dari kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, kembali lagi di channel Bayu Baik ini. Di video ini aku mau berbagi kepada teman-teman sekalian, Anda sekalian, kepada keluargaku, kepada istriku, anakku, dan juga seluruh teman-temanku tentang satu hal yang insya Allah bisa bermanfaat dan bisa diambil sebagai banyak hal di dalam kita membangun kehidupan ini. Teman-teman, bantu dulu ya subscribe biar kita semangat untuk membuat kebaikan untuk Anda sekalian. Berapa banyak dari kita yang khawatir soal uang, soal pekerjaan, soal masa depan, itu banyak banget ya. Itu hampir hari ini menyinari atau menghinggapi seluruh umat manusia ini ya. Dan ini menjadi problem di mana kehidupan ini yang digerakkan oleh materialisme itu menjadikan materi segala-galanya. Ini sehingga kita khawatir kekurangan materi. Dan satu hal yang perlu kita renungkan adalah jangan sampai lupa bahwa kita ini adalah manusia. Rasulullah SAW mengatakan harunas anfahulinnas. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain itu. Jadi jangan hanya mengejar duit, jangan hanya mengejar uang, jangan hanya mengejar pekerjaan, tapilah jadilah yang paling bermanfaat. Jadi kalau Anda bisa menjadi paling bermanfaat, maka masalah-masalah khawatir tentang uang, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang masa depan itu bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kita punya values untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ketika kita bermanfaat banyak orang, maka kita bisa berkontribusi sebaik mungkin. Jadi sebetulnya itu yang kita perlukan. Jadi jangan sampai kita overthinking. Nah, kalau kita lagi berjuang dari kemiskinan, kemiskinan itu dimulai dari kemiskinan pengetahuan, kemiskinan wawasan. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah didik diri kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendidik diri kita, mendidik pikiran kita, mendidik pengetahuan yang masuk ke diri kita. Hari ini kan banyak sekali pengetahuan masuk ya, dari internet, ya, dari sosial media, dari podcast-podcast di YouTube, banyak sekali. Tapi yang ingin poin saya sampaikan ke Anda sekalian itu jangan sampai kita hanya bingung dengan banjirnya informasi. Tapi gunakan informasi itu untuk membangun diri kita. Untuk membangun supaya diri kita lebih bermanfaat lagi bagi istri, bagi keluarga, bagi anak, bagi teman, bagi tempat kita kerja, ya, bagi lingkungan sekitar. Insya Allah disitulah kemudian ada value, ada nilai ketika kita aktif memberikan manfaat. Jadi cara kita untuk keluar dari kemiskinan yang pertama itu adalah memperbaiki pola pikir kita. Di mana tadi kita belum berpengetahuan, kita belajar melalui sosial media, melalui apapun wasilah atau alatnya untuk bisa berpengetahuan. Nah, setelah berpengetahuan kita amalkan. Jadi setelah kita ngerti, jangan hanya ada dalam pikiran kita, tapi kita amalkan dalam bentuk perbuatan. Itulah langkah pertama untuk kita keluar dari kemiskinan. Dan kita harus berjuang untuk menjadi bermanfaat. Jadi kita harus memberikan sikap atau hidup dengan sikap optimis, bahagia. Ya, jadi bahagia itu sebab, bukan dari akibat tuh. Dan kita harus memberikan yang terbaik gitu. Nah, dari situlah kita mungkin bisa mendapatkan finansial. Kita akhirnya mendapatkan teman yang baik, teman mengasih proyek. Kita bisa bersikap jujur, disiplin. Kemudian di tempat kerja kita mendapatkan prestasi. Jadi sabar, ya, sabarlah, pelan-pelan ya. Jadi untuk kita keluar dari kemiskinan butuh proses, butuh mengubah dulu pola pikir kita. Untuk kita keluar dulu dari 4 tembok rumah kita, dari keegoan kita, dari overthinking kita, ya, dari kefomoan kita yang selama ini hanya ikut-ikutan. Ya, jadi hidup itu bisa mulia kalau kita punya ilmu, punya pengetahuan yang diamalkan. Dan itu kita latih secara konsisten, ya, jujur, hari per hari. Jadi setiap hari itu medan tempur baru harusnya kalau kita mau berubah. Jadi lakukanlah life changing, ya, perubahan-perubahan dalam hidup dengan kita merubah pola pikir, dengan kita mengamalkan informasi, pengetahuan, ilmu yang kita raih pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, maka ini catat baik-baik ya.
hidup bermanfaat itu kuncinya adalah keberkahan. Justru selain kita khawatir tentang uang, tentang pekerjaan tadi, tentang masa depan, ada satu hal yang perlu kita khawatir. Hidup kita berkah atau tidak. Karena kita juga harus memperjuangkan untuk hidup kita berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair, tambah kebaikan. Ziyadatul ta'ah, tambah ketaatan. Jadi jangan sampai kemudian kita sibuk misalnya memikirkan tentang aset, ya, tentang harta, tetapi kita tidak memperjuangkan keberkahannya. Nah ini penting banget. Jadi selain kita memperjuangkan harta, tapi kita juga perlu memperjuangkan keberkahannya. Kenapa? Karena jalan hidup yang bermanfaat itu ketika hidup kita menjadi berkah. Maka bagaimana kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin, ya, setaat mungkin, ya, posisinya kita paham, ya, indikator apa yang akan kita lakukan juga kita ngerti. Itu ya. Nah ini terakhir buat Anda sekalian, karena ini YouTube-nya mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan ya. Jadi mari kita perjuangkan bukan hanya harta, bukan hanya keberkahan, bukan hanya profesionalisme, tapi juga keberkahan. Keberkahan itu ada pada ketika kita mengimani Allah Ta'ala, menaati syariatnya, maka kita harus yakin di dalam diri kita bahwa rizki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manfaatnya itu adalah tanggung jawab kita. Jadi bagaimana kita membelanjakan, itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan takut miskin, takutlah untuk hidup ini berkah atau tidak. Jangan takut miskin, tapi berjuanglah untuk keluar dari kemiskinan ini. Jangan takut khawatir masa depan, tapi lakukan yang terbaik hari ini. Takutlah ketika kita mati tidak ada orang yang mengenang kita atas kebaikan-kebaikan kita, atas ilmu kita, atas kemanfaatan hidup kita. Karena hidup cuma sekali, maka bergelaklah berkali-kali, gagal berkali-kali, ya, sabar, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Jadi terus berjuang untuk kita bisa keluar dari kemiskinan, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, sebarkan ke teman-teman yang lain. Kalau kalian sepakat ya kepada aku tadi bahwa bukan hanya kita keluar dari kemiskinan, tapi bagaimana memperjuangkan keberkahan, sebarkan video ini ke yang lain. Terima kasih banyak. See you next time. Barakallahu fikum.